Jadi kira-kira ini pemain sepak bola di Indonesia ini apakah layak atau bagaimana? Bahkan dalam ibadah pun kita tidak boleh fanatik, apalagi persoalan sepak bola. Ada persoalan penting nih di Indonesia ini. Ada yang menganggap bahwa kita ini tidak cocok dengan sepak bola. Nah, karena saya melihat beberapa video ya pemain sepak bola di Indonesia itu ketika senggol sedikit itu auranya marah. Jadi karakter ya. Apakah layak? Pertama kita mungkin bisa melihat dari kondisi fisik orang Indonesia yang rata-rata itu sekitar 155 cm. Itu rata-rata ketinggian orang Indonesia. Bayangin coba kalau misalnya dibandingkan dengan Australia saja, itu Belanda saja itu sampai hampir 2 meter lah gitu kan, jika dihadapkan. Enggak, saya berbicara ini di lokal ya, artinya ketika permainan antara Indonesia ya seperti kemarin itu, melihat permainan sepak bola di Indonesia itu sebagian ya, ketika dia permainan itu senggol sedikit itu langsung baku hantam apa dan sebagainya. Iya, jadi yang tadi saya bilang itu sebenarnya kualitas apakah cocok ya orang Indonesia. Yang pertama, yang tadi itu dari sisi fisiknya itu. Dari sisi fisik. Nah, dari sisi itu apakah orang Indonesia pantas jika dibandingkan dengan orang luar? Dari tinggi badannya aja kurang. Tapi bagaimana? Tidak, tapi bagaimana dengan Messi? Messi. Messi. Bukan Messi ya. Messi. Bagaimana dengan Messi? Karena kita tahu kalau kita melihat poster tubuh Messi itu kan nggak sampai 2 meter ya. 160-an. Ya, paling 160-an lebih lah. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Ya, karena memang kalau kita bicarakan antara Messi pasti dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo. Ya, Messi ya. Messi ya, bukan Messi. Messi kan? Messi. Iya, itu adalah bakat dari lahir. Di lingkungannya pun ya lingkungan Argentina yang dipenuhi dengan legenda-legenda sepak bola yang sepatutnya ya itulah bakatnya dia, ya kan, meskipun 160. Tapi kita ini orang Indonesia yang mempunyai tinggi sekitar 155 cm rata-ratanya ya. Itu kalau misalnya dihadapkan dengan persepak bolaan ya nggak terlalu memiliki ekspektasi tinggi ya. Dan sikap seperti ini memang seharusnya tidak boleh kita pegang gitu kan. Ya, ini bersikap rendah diri gitu kan. Nah, yang kedua tadi ini kan persoalan tinggi. Nah, yang kedua tadi mental. Mental. Yang tadi yang dikatakan itu ketika disenggol sedikit langsung marah, gitu kan. Disenggol sedikit marah, ya kan. Baper. Apa dan sebagainya. Gitu kan. Nah, jika melihat seperti itu, langkah Coach Sinteyong saat ini kalau pandangan saya itu sudah benar, sudah berada di jalur yang benar. Buktinya beberapa pemain senior tuh yang sebelum masa Sinteyong itu disingkirkan. Kenapa? Karena mentalnya itu dinilai kurang. Nah, keberanian Sinteyong ini, meskipun bukan pengawas sepak bola tapi tahu sedikit lah ya. Nah, itu dipotong satu generasi senior yang di atas itu disingkirkan semua. Sekarang itu timnas senior diisi oleh pemain-pemain muda yang memiliki jiwa semangat yang tinggi. Ketika disenggol itu tidak marah, tetapi langsung lari lagi. Gitu itu maksudnya di situ. Dari segi keseluruhan memang persepak bola Indonesia ini dari sistemnya itu sepertinya sih belum siap memang. Kita lihat dari Liga 1 aja hampir tekan ada rusuh. Disinilah buktinya bahwa supporter kita itu belum bersiap berlaga di dunia internasional karena belum dewasa. Belum dewasa ya. Iya, belum dewasa. Iya. Jadi belum dewasa melihat atau belum dewasa ini dalam artian apa nih, melihat kondisi kekalahan atau seperti itu. Melihat kondisi kekalahan. Dan kebanyakan juga ini ya supporter kita itu ya fanatik. Ya memang orang Indonesia di Indonesia itu semuanya subur. Ya, berbagai macam mazhab subur, dari yang baik sampai yang buruk itu subur juga di Indonesia. Agama pun subur. Melihat orang yang mengaku nabi banyak pengikutnya, ya kan. Gempar juga di Indonesia. Gempar juga Indonesia. Ada orang yang mengaku Jibril, banyak juga pengikutnya, ya kan. Jangan-jangan nanti ada yang mengaku Imam Mahdi udah. Yang sampai ada mengaku Imam Mahdi, ya kan. Bakal banyak pengikutnya, waduh, benar-benar. Nah, ini kita melihat secara keseluruhan supporter Indonesia itu kan sangat fanatik ya. Ya dimanapun kayak Persija itu kan, dimanapun timnya itu berlaga maka mereka akan berbondong-bondong menyewa bis untuk menghadiri dan menggelorakan semangat mereka kepada timnya dengan memberikan dukungan gitu. Kita boleh memberikan dukungan, tetapi kita harus tahu juga jangan sampai ketika tim kita kalah terus kita langsung turun ke lapangan dan sebagainya membuat kerusuhan kan. Ini kan persoalan jiwa sebenarnya. Tapi ketika kita berlebihan itu, maka itu yang tidak boleh gitu kan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu kan
di situ ayat itu menyatakan bahwa jangan kamu berlebihan terhadap diri kamu sendiri. Nah di sini diajarkan bahwa kita itu tidak boleh fanatik terhadap sesuatu. Bahkan dalam ibadah pun kita tidak boleh fanatik, apalagi persoalan sepak bola. Jika sepak bola itu akan menghilangkan nyawa, maka lebih baik sepak bola Indonesia itu tidak ada. Lebih baik kita sebagai penonton sajalah, penonton Eropa, supporter Eropa, nggak usah ada Indonesia, ya kan? Tapi kalau kita melihat di luar negeri, apalagi di liga-liga itu kan, supporter baik-baik aja. Kenapa di Indonesia melihat supporter ini benar-benar gila untuk apa ya? Ya tadi sabda netizen kurang dewasa. Nah, sabda netizen kurang dewasa. Iya, sabda netizen kurang dewasa menyikapi hal itu. Misalnya kita lihat sekarang ketua PSSI kita ketika didesak mundur, terus jawabannya apa? Halo netizen, ya kan? Itu kan dari netizen juga responnya. Kenapa bisa lahir itu? Karena dari netizen juga. Kenapa kemudian presiden kita pada saat ini seperti ini? Karena itu kan berasal dari kita. Itu sudah dibangun dari jiwa kita yang sudah lama dibangun gitu kan. Apakah itu salah dan benar? Itu persoalan lain, salah benarnya. Yang pasti karakter kita dulu yang dibangun itu kita lihat saat ini. Begitupun dengan karakter kita yang lihat saat ini, seperti itulah karakter kita di masa depan gitu di Indonesia. Ada persoalan penting nih di Indonesia ini. Ada yang menganggap bahwa kita ini tidak cocok dengan sepak bola. Cocoknya dengan bulu tangkis, olahraga tangan gitu kan. Sehingga banyak yang menganggap bahwa nggak usah main bola orang Indonesia, bulu tangkis aja, orang bulu tangkis juara terus gitu kan. Gimana tuh sebagai orang yang pecinta bola gitu kan. Bagi diri saya ini sebagai pecinta bola, saya rasa di Indonesia banyak potensi ya. Saya melihat beberapa skill pemain timnas sekarang itu luar biasa karena benar-benar punya potensi sekarang ini, punya potensi. Kalau saya sebagai pecinta sepak bola ini, tapi saya rasa sepak bola di Indonesia itu bagi saya luar biasa. Luar biasa. Iya. Mungkin banyak mafianya kayaknya dan pemain titipan. Ya. Dan itu di Indonesia itu seperti itu sudah menjadi sistem dan itu rusaknya seperti itu. Ini bukan hanya soal manajemen sepak bola ya, manajemen pemerintahan juga seperti demikian, ya kan? Adanya titipan segala macam, ya kan? Bayangin coba ketika kita lihat itu para pemain junior, itu pasti punya kaitan dengan orang-orang yang senior gitu, anaknya kah, keponakannya kah, gitu kan? Tapi mungkin kalau hal seperti itu memang wajar jika memiliki bakat, karena jika orang tuanya tidak memiliki, misalnya orang tuanya tidak memiliki keterkaitan dengan bola, maka anaknya juga tidak memiliki keterkaitan dengan bola seperti itu. No, God, please, no. Saya tidak punya keterkaitan sama orang tua ya, tapi saya punya skill ya. Saya nggak memuji diri saya sendiri, tapi banyak orang yang mengatakan seperti itu ketika saya bermain di dunia futsal ya. Skill Aidil ini luar biasa kan, artinya kamu punya kakak main di kampung atau pernah main di provinsi atau bagaimana? Saya nggak punya, Pak. Saya hanya main di pedesaan, tapi ketika saya di kota di Jakarta ini, di Jakarta ini ya banyak yang memandang saya skillnya luar biasa. Iya. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Iya, lingkungan bukan hanya terkait dengan keturunan. Tapi yang tadi saya bahas itu adalah soal sistem, ya, soal sistem bukan soal individu seseorang, tapi soal sistem. Bagaimana kemudian kita lihat bahwa beberapa timnas itu saling terkait, gitu kan, sama seperti di Singapura juga sama, di Eropa juga sama, gitu kan. Saya juga melihat sekarang ini itu paradigma terkait dengan Indonesia tidak cocok dengan bola itu sudah mulai terpatahkan dengan penampilan Indonesia kemarin itu melawan Curaçao yang sangat fighting gitu kan. Itu saya suka menonton bola itu, meskipun kalah ya pada saat itu, tapi tetap saya suka karena di situ ada jiwa-jiwanya, kalau sedikit nggak baper, nggak apa, meskipun masih ada satu Randani ya kan, masih aja dia bawa sikapnya yang itu yang harus ditanamkan dalam diri kita dalam sepak bola ya. Artinya kalau kita mau yang profesional, artinya bermain profesional di sini, kita harus tanamkan dalam diri kita itu untuk senggol sedikit marah, nggak harus. Permainan hal biasa, artinya permainan di dunia ini, permainan gila itu adalah permainan bola. Masa satu bola itu dikejar-kejar coba. Tapi itulah serunya, bagaimana kemudian kita bisa menikmati permainan itu dengan apa? Dengan keharmonisan.